sudah dipersiapkan gitu, mau lawan siapa, ada mega atau tidak ada mega, kemarin kita memang sudah persiapkan itu gitu. Semuanya dibuat kaget. Pernyataan sangat berani Yola Yuliana jelang Final Four Proliga versus Gresik Petrokimia malah ngomong begini soal Megawati. Gemparkan voli Korea. Park Hee-min paling gila, transformasi Red Sparks tanpa Megawati dinanti media Korea. Sangat luar biasa. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Martin Paes tampil gemilang, FC Dallas sukses bekuk Olivier Giroud DKK di MLS. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Semuanya dibuat kaget. Pernyataan sangat berani Yola Yuliana jelang Final Four Proliga versus Gresik Petrokimia malah ngomong begini soal Megawati. Menjelang laga krusial Final Four Proliga 2025 antara Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Popsivo Polwan malam ini, Kapten tim Popsivo, Yola Yuliana, memberikan pernyataan tegas soal kesiapan timnya. Menurut Yola, Popsivo sudah menyiapkan segala kemungkinan, termasuk menghadapi Petrokimia yang diperkuat oleh bintang andalan Timnas Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Buat kami, keberadaan Megawati tentu jadi perhatian khusus, tapi bukan hal yang membuat kami gentar. Kami sudah menyiapkan semuanya, ada Mega atau tidak ada Mega. Fokus kami tetap sama, menang dan melangkah ke final, ujar Yola saat ditemui awak media setelah sesi latihan resmi di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Laga malam ini menjadi pertemuan kedua dalam babak Final Four antara kedua tim yang sama-sama mengincar tiket ke partai puncak. Dalam pertemuan sebelumnya, pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling jual beli serangan hingga set terakhir. Yola mengakui bahwa Petrokimia adalah tim yang solid, apalagi dengan hadirnya Megawati yang punya daya ledak luar biasa di sektor serangan. Namun, ia menegaskan bahwa Popsivo sudah melakukan analisis mendalam terhadap permainan lawan dan siap menghadapi segala skenario di lapangan. Kami tahu Petrokimia tim kuat. Mereka punya kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang bagus. Tapi kami juga punya kekuatan sendiri. Dan kami datang ke Final Four bukan untuk sekadar tampil, tapi untuk bersaing dan juara, tegas Yola. Popsivo sendiri masih mengandalkan deretan pemain inti seperti Wilda Siti Nurfadilah, Mediol Yoku, dan dua pemain asing yang sudah tampil konsisten sepanjang musim ini. Kemenangan atas Petrokimia akan memperbesar peluang mereka melaju ke partai final, menjadikan laga malam ini sebagai partai hidup mati yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Yola juga meminta dukungan penuh dari para supporter Popsivo dan pencinta voli tanah air untuk memberikan energi positif kepada timnya. Ia percaya dengan semangat dan kekompakan tim, Popsivo bisa memberikan hasil maksimal dalam pertandingan penting ini. Saya yakin dengan kekuatan tim ini. Kami sudah menjalani banyak rintangan musim ini dan berhasil melewatinya. Final Four bukan tentang satu pemain, tapi soal siapa yang paling siap sebagai tim. Pungkas Yola penuh keyakinan. Pertandingan antara Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Popsivo Polwan akan berlangsung malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung oleh TVRI Sport. Sorotan publik akan tertuju pada duel seru antara Megawati dan lini pertahanan Popsivo yang dipimpin langsung oleh Yola Yuliana. Siapa yang akan unggul? Jawabannya akan tersaji malam ini di panggung Proliga 2025. Gemparkan voli Korea. Park Hee-min paling gila, transformasi Red Sparks tanpa Megawati dinanti media Korea. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sedang disorot menyongsong Liga Voli Korea. Musim depan usai, ditinggal andalan seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Menjadi runner-up usai kalah di final dari Incheon Hongkook Live Pink Spiders, tak lantas membuat Red Sparks mudah mempertahankan amunisi pentingnya. Tim berjuluk Red Force itu kini sedang dipusingkan dalam menyusun kekuatan mereka menuju Liga Voli Korea 2025 sampai 2026 mendatang usai rentetan pemain pilar pergi. Usai kalah di laga final, Red Sparks langsung mengejutkan banyak pihak setelah mereka dipastikan tak lagi diperkuat oleh dua meriam kembarnya. Adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic yang memutuskan untuk menjalani nasib mereka masing-masing. Selain kepergian Megawati dan Bukilic, sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari Red Sparks pada Kamis, 24 April 2025, dengan isyarat pensiun dari Pio Seongju. Pio merupakan kepingan terakhir dalam lini serang Red Sparks yang cukup tampil garang pada musim lalu bersama Megawati dan Bukilic. Tak ayal, hilangnya tiga pemain penting tersebut membuat tim besutan Ko Hee-jin itu sedang disorot media Korea Selatan, salah satunya ohmayanews.com.
Dalam sebuah artikelnya, mereka menantikan transformasi Red Sparks dan gebrakan yang akan dilakukan dalam menghadapi musim depan. Sebelumnya, tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut sudah menentukan pengganti Megawati sebagai kuota Asia. Pevoli asal Thailand yang berposisi sebagai outside hitter Wipawi Sritong didaulat untuk mengisi kuota Asia yang ditinggalkan Megawati. Direkrutnya Wipawi tak menyurutkan persoalan kedalaman skuad, dengan signifikan terlebih dia juga sedang menjalani masa pemulihan cedera. Kekuatan para pemain lokal juga ikut disorot menyongsong era baru Red Sparks menghadapi musim depan dengan skuad yang lebih muda. 3 nama disebut dan memiliki prospek yang menjanjikan lantaran apa yang sudah mereka tunjukkan pada musim lalu. Mereka adalah Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hae-min yang memiliki rapor dan kontribusi yang cukup apik sepanjang musim 2024 sampai 2025. Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo bahkan sudah menunjukkan tajinya di lini depan, terutama saat kompetisi musim lalu memasuki masa-masa akhir. Sementara itu, Park Hae-min menjadi salah satu pemain yang dipandang paling signifikan dalam mengalami perubahan. Bagaimana tidak? Berposisi asli sebagai outside hitter, Park justru memberikan peran luar biasa pada fase playoff saat bertindak sebagai libero. Rompi biru dengan bertuliskan huruf besar L menjadi momen yang tak terlupakan bagi Park dan penggemar ketika membawa tim asal kota Daejeon itu melejit. Walau menunjukkan prospek baik, ketiga pemain itu masih harus mengasah kemampuannya lantaran lemah dalam beberapa aspek. Tentu saja, Red Sparks memiliki sumber daya outside hitter seperti Lee Seon-woo yang terpilih masuk timnas untuk VNL 2025, tulis Omai News. Park Hae-min yang bertransformasi menjadi libero pada fase playoff, dan Jeon Da-bin yang tampil lebih baik dari yang diduga di paruh kedua musim. Namun, masing-masing dari ketiga pemain tersebut memiliki kelemahan dalam receive service, kekuatan, dan pengalaman. Perhatian terfokus pada bagaimana pelatih Ko Hee-jin yang berada dalam krisis besar dengan kepergian 3 pemain kunci pada saat yang bersamaan akan mengelola tim ini. Sangat luar biasa, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes tampil gemilang, FC Dallas sukses bekuk Olivier Giroud DKK di MLS. Aksi penyelamatan kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, membantu FC Dallas menang 3-1 atas klub Olivier Giroud. LAFC dalam lanjutan Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer 2024. Toyota Stadium menjadi arena duel antara FC Dallas versus LAFC, Sabtu, 21 September 2024, atau Minggu, 22 September 2024, pagi WIB. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes membuat 3 penyelamatan krusial yang memungkinkan FC Dallas mereguk angka sempurna. Pada menit ke-75, sang penjaga gawang timnas Indonesia itu mampu mementahkan sepakan kaki kiri ex-pemain Saint-Etienne, Denis Bouanga. Tak lama berselang, Paes kembali menjadi tembok untuk LAFC. Paes menyetop tembakan Eduardo Atuesta, 76 menit, yang mengancam di area sentral kotak penalti FC Dallas. Paes beraksi lagi pada menit ke-79 kala dirinya terbang menangkal ancaman Lewis O'Brien. Pada babak pertama, sejatinya Paes juga sempat menghalau upaya Nathan Ordaz. Namun, save Paes itu tak masuk hitungan karena wasit menilai Ordaz telah terperangkap offside. Kendati demikian, akun media sosial X milik FC Dallas mengabadikan momen penyelamatan Paes itu dengan embel-embel Mr. Luku-Luku. Paes disebut Mr. Luku-Luku karena salah mengucap kata dalam bahasa Indonesia lucu untuk mendeskripsikan rekannya di skuad Garuda, Sandy Walsh. Huruf C dalam kata lucu dilafalkannya sebagai K. Jadilah Luku-Luku kini melekat kepada kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, 26 tahun silam itu. Mr. Luku-Luku pada akhirnya juga terhindar dari gol Olivier Giroud, penyerang LAFC asal Perancis. Giroud baru masuk pada babak kedua laga FC Dallas melawan Los Angeles FC. Ex-penyerang AC Milan itu baru diturunkan pada menit ke-59. Saat Giroud masuk, FC Dallas sudah memimpin 1-0 berkat gol Petar Musa, 28 pada babak pertama. Tak lama setelah Giroud menginjakkan kaki di lapangan, atau hanya 1 menit berselang, FC Dallas justru mampu memperbesar keunggulan via Patrickson Delgado, 60 menit. Klub Maarten Paes kian tak terkejar berkat torehan gol Logan Farrington, 62 menit, yang mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. LAFC baru bisa menjebol gawang Paes saat laga hanya menyisakan 4 menit. Eduard Atuesta sukses menempatkan bola ke pojok kiri gawang FC Dallas kawalan Paes.
Paes bergerak ke arah yang salah karena bola tembakan Atuesta membentur badan pemain belakang FC Dallas. Lintasan si kulit bulat pun menjadi tak terduga. Gol tersebut tak sampai memicu kebangkitan LAFC. Tamu asal Los Angeles menyerah 1-3 di kandang FC Dallas.